Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ibu-ibu, semangat Allahnya. Ya. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Wakil Gubernur Jambi Dr. Andes Kiai Haji Abdullah Sani MPDI, yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Haji Zostavia SAG MPDI, Bapak Bupati yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekda, Bapak Wakil dari Korem, serta Pengadilan Tinggi Agama, serta bapak-bapak para pejabat dari tim Safari Ramadan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mengingat waktu, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Baik, alhamdulillah. Ini menjelang sahur ya. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Jadi ceramahnya tidak lama-lama, sebentar saja. Bapak-bapak hadirin sekalian, di dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali menyebutkan bahwa
Salah satu yang menghalangi kita ini menjadi orang yang soleh, yang dapat merintangi kita ini untuk menjadi orang yang baik, godaan dan rintangannya adalah hawa nafsu. Sekali lagi, hawa nafsu. Dan yang paling dominan hawa itu berada pada ibu-ibu. Ya Bu ya? Bu, coba ibu bilang hawa, bilang hawa. Muka dan mulutnya hawa. Kalau bapak-bapak tidak, Adam, nutup. Betul tidak? Tuh. Nah, maka oleh karena itu kata Imam Ghazali di dalam kitab yang lain disebutkan dalam Ihya Ulumuddin, beliau menceritakan sebuah hadis qudsi. Kata beliau, dulu ketika Allah menciptakan hawa nafsu, itu nafsu dipanggil menghadap Allah. Hei nafsu, silahkan menghadap. Menghadaplah nafsu ini kepada Allah. Lantas Allah tanya kepada nafsu, nafsu, kau siapa dan aku ini siapa? Kata Allah. Lalu nafsu dengan angkuh dan sombong menjawab spontan, aku ya aku, kau ya kau. Itu jawaban nafsu dengan angkuh dan sombong. Padahal nafsu itu adalah makhluk Allah. Lalu dengan ucapan itu Allah murka kepada nafsu, lalu Allah masukkan nafsu ke dalam neraka jahim selama 100 tahun. Setelah 100 tahun hangus itu nafsu, diambil kembali, diangkat kembali dan dihadapkan kembali kepada Allah. Nafsu, sudah 100 tahun kau dibenamkan ke dalam neraka jahim. Bagaimana? Siapa aku ini? Kata Allah. Kau siapa? Dengan angkuh dan sombongnya nafsu kembali menjawab, engkau ya engkau, aku ya aku. Itulah kesombongan nafsu. Kembali dimasukkan oleh Allah, dibenamkan ke dalam neraka jahim. Tambah lagi 100 tahun lagi. Setelah itu diangkat kembali. Ditanya lagi, siapa aku ini dan siapa engkau? Jawabannya tidak berubah. Engkau ya engkau, aku ya aku. Ternyata hawa nafsu tak mempan dengan api neraka. Lalu murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dimasukkanlah dia ke dalam neraka ju'. Apa Bu? Neraka ju', neraka lapar. Dibenamkan 100 tahun di dalam neraka lapar. Setelah itu baru dibangkit kembali, diangkat kembali, dihadapkan kepada Allah. Nafsu, gimana? Di dalam neraka ju', neraka lapar, kira-kira bagaimana? Dengan neraka lapar itulah ternyata nafsu mengakui kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Engkau adalah Sang Khalik, Sang Pencipta. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itu, aku adalah hamba-Mu. Engkau adalah Tuhanku.
Dengan demikian hawa nafsu mengakui setelah dibenamkan ke dalam neraka lapar. Dari kisah ini bapak-bapak, ibu-ibu, terang bagi kita bahwa di dalam diri kita rupanya ada hawa nafsu. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada nafsu itu dua hal. Yang pertama fujuraha, yang kedua taqwaha. Fujuraha adalah nafsu yang selalu mendorong untuk perbuatan jahat, dan nafsu taqwaha, nafsu yang selalu mengajak kepada perbuatan-perbuatan kebajikan. Kedua itu berpotensi di dalam diri kita, berperang dalam batin kita. Siapa yang paling kuat antara nafsu fujuraha dan taqwaha? Ketahuilah bahwa nafsu itu sangat binal. Sebagaimana cerita tadi, nafsu tidak mau mengakui Allah, tapi setelah dimasukkan ke dalam neraka lapar baru dia mengakui akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu bapak-bapak hadirin sekalian, Allah perintahkan melalui Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi dengan puasa itu maka nafsu takwaha makin kuat, makin berkualitas. Sementara nafsu fujuraha yang berpotensi dalam diri kita itu semakin melemah dengan adanya ibadah puasa. Maka oleh karena itu, poin pertama yang dapat kita ambil, ibadah puasa adalah satu ibadah yang dapat mengendalikan hawa nafsu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Quran juga disebutkan, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars, zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Zuyyina linnasi, dijadikannya indah pada pandangan mata, khasa ketertarikan kepada perempuan. Ingat bapak-bapak, ibu-ibu, ini juga para pejabat, tidak sedikit orang yang jatuh pangkat dan jabatan, tidak sedikit orang yang public figure jatuh karena hanya perempuan. Kenapa? Karena Allah sudah menyebutkan zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa, rasa ketertarikan kepada perempuan. Kadangkala ibu-ibu, bapak-bapak ini baiklah kadang-kadang Pak ya. Lihatlah pejabat-pejabat yang di pusat jatuh karena istrinya, karena anaknya. Betul tidak? Ini yang barusan terjadi. Gara-gara anaknya yang pamer-pamer harta, akhirnya bapaknya dipecat. Kenapa? Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Karena ketertarikan kepada wanita dan anak. Dan anak itu bisa jadi cobaan dan ujian. Kadang-kadang suaminya baik, tidak mau melakukan korupsi, tidak mau melakukan hal yang tidak baik, tapi istrinya bisa menghancurkannya. Bu,
Ngantuk? Nah, ada ibu-ibu begitu lakinya balik, kata dia, mulai dia ngadu dengan lakinya, bang, coba tengok tetangga sebelah tu, ha, ngapo waleman, ngapo waleman, tadi dia bawa TV balik, Samsung layar datar 3 dimensi, ha, hafal kau? Iyalah, aku tengok tadi kotaknya. Oh, sampai ke kotak-kotaknya ditengok bininya. Biarlah, dia ada rezeki, kita belum dapat rezeki. Kalau kita dapat rezeki, kita beli juga. Abang tu lah tu, dapat rezeki. Dia baru diangkat jadi pejabat, lah dapat beli TV. Kita lah lama jadi pejabat, belum juga dapat. Tuh. Akhirnya panas suaminya, ya bu, panas suaminya. Akhirnya di kantor, apa yang ada di kantor tu dikumpulinya, segala barang inventaris dikumpulkannya, dijual. Tak lama turun KPK memeriksa, tangkap, masuk penjara. Itulah yang disebutkan tadi, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Wanita bisa menjadi penghancur suaminya. Maka itu ibu, kasihani suami kita, betul tidak? Betul tidak? Lihatlah Rasulullah bagaimana istrinya sangat mendukung apapun yang dilakukan Rasulullah, dia sangat mendukung. Khadijah sangat mendukung apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan terkecoh dengan hawa nafsu. Orang ingin harta benda, segala macam cobaan hidup. Tapi Khadijah justru sebaliknya. Ketika Khadijah meninggal, berbisik Khadijah kepada baginda Rasulullah, "Ya suamiku, kalau ada kesalahanku semasa hidup, maafkanlah aku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeluk Khadijah di pangkunya Khadijah, sambil dia berbisik kepada Khadijah, "Wahai istriku, engkau adalah wanita bangsawan, engkau orang kaya, habis hartamu untuk perjuangan Islam. Oleh karena itu, aku menyampaikan salam dari Allah, pintu surga sudah terbuka untukmu. Selamat jalan wahai istriku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Khadijah meninggal. Nah, Bu, itu Khadijah istri Rasulullah. Habis hartanya untuk perjuangan Nabi. Banyak juga Khadijah yang sekarang justru malah ngabis itu lakinya. Maka oleh karena itu, kasihani suami kita, bantu dia dalam bekerja, dukung dia. Apalagi dalam momentum Ramadan ini mengajarkan kejujuran. Bulan puasa mengendalikan hawa nafsu kita. Lihatlah Nabi Muhammad ketika Khadijah meninggal, pantas kalau Rasulullah menangis, meleleh air matanya. Itu Pak. Oh Pak. Jadi Nabi Muhammad tuh Pak, ketika Khadijah meninggal tuh nangis dia, meleleh air matanya. Kenapa? Saking sayangnya. Kenapa? Khadijah tuh mengerti. Kira-kira Bapak kalau istri meninggal kira-kira sedih tak? Dikit nian jawabannya. Ibu, kira-kira kalau laki kita meninggal sedih tak? Tuh. Sayang dengan laki, Bu. Jagalah suami, jangan kau khianati. Murkanya suami
murkanya ilahi. Betul Pak ya? Bila suami kawin lagi, ibu-ibu jangan bersedih, biarlah ditinggal pergi, ibu ikhlaskan hati. Cocok Bu? Oh, kompak jawabannya. Nah, bapak sayang dengan istri, jagalah istri, jangan kau sakiti senyumnya istri, senyumnya bidadari. Ya Bu ya? Tuh. Bila istri marah-marah, bapak-bapak tak usah gundah, kasih duit warna merah, ibu akan senyum indah. Cocok Bu? Oh, kompak juga jawabannya. Yang penting duit katanya. Ya, biarlah laki buruk, yang penting duitnya banyak. Betul Bu? Ah, betul kata dia. Ya, biarlah ditinggal pergi, yang penting dia ninggalkan duit. Yang penting Masya Allah. Nah, kita kembali. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati. Dijadikannya indah dalam pandangan mata manusia ketertarikan kepada perempuan, ketertarikan kepada anak, ketertarikan kepada harta benda yang banyak dari jenis emas, dari jenis perak, dan ketertarikan kepada pangkat dan jabatan. Semua itu kata Al-Quran tadi disebutkan, dzalika mata'ul hayatid dunya. Semua itu adalah kesenangan dunia. Memang senang kita dengan kemewahan-kemewahan. Lihatlah yang di Jakarta itu, senang dengan kemewahan, dipamer-pamer, akhirnya dijatuhkan Allah melalui yang tidak diduga-duga. Nah, maka oleh karena itu sadarlah kita bahwa jangan mengikuti hawa nafsu, kendalikan hawa nafsu, karena nafsu itu jahat. Sebagaimana Rasulullah katakan bahwa raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru balik dari peperangan yang kecil, padahal ketika itu baru pulang dari perang Badar. Kata Nabi, perang kecil, perang Badar itu. Kita akan kembali kepada perang yang lebih besar. Apa itu perang yang besar? Kata Rasulullah, jawabannya adalah jihadun nafsi, perang melawan hawa nafsu. Maka momentum Ramadan yang berada pada saat kita ini sekarang ini sesungguhnya mendidik kita untuk mengendalikan hawa nafsu sebagai bentuk perperangan kita melawan hawa nafsu. Maka itu kata Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin disebutkannya bagaimana solusinya kita melemahkan hawa nafsu itu. Ada 3 hal yang bisa melemahkan nafsu kita, hawa nafsu itu. Pertama adalah dengan mengendalikan hawa nafsu, karena dia bagaikan kuda binal yang harus dikekang, harus dikendalikan. Kalau rasanya nak banyak duit, kita kendalikan. Kalau rasanya kita nak macam-macam, kendalikan. Yang kedua, kata Imam Ghazali, cara kita untuk menundukkan hawa nafsu adalah dengan memberati hawa nafsu itu dengan banyak-banyak ibadah. Ramadan berpuasa siang hari, malam harinya kita sholat tarawih sampai 20, sampai berkeringat, sesungguhnya untuk memberatkan hawa nafsu itu, sehingga nantinya dia berat terasa dan akan terkendali.
Dan terakhir, cara kita untuk mengendalikan hawa nafsu dan menundukkan hawa nafsu kita adalah dengan berserah diri, berdoa kepada Allah, mohon bantuan kepada Allah agar kita dapat mengendalikan emosional kita, dapat mengendalikan hawa nafsu kita. Hanya Allah yang dapat menolong kita, Bapak-bapak. Hanya Allah. Maka itu momentum Ramadan ini, banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah. Allah, mohon ampun kepada Allah. Apalagi sholat tarawih diakhiri dengan baca doa. Ya, itu semua untuk kita diberikan perlindungan oleh Allah dari genggaman hawa nafsu yang selalu membabi buta dalam diri kita. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk melawan hawa nafsu kita, sehingga nanti selama 1 bulan kita dibimbing, digojlok pendidikan Ramadan ini, sehingga sampailah pada akhirnya nanti kita berhari raya, kita sudah kembali kepada fitrah, kita menjadi pemenang yang telah mampu mengendalikan hawa nafsu. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil halana ila salihal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, pada malam ini kami berkumpul di Masjid Akbar ini ya Allah, dalam rangka safari Ramadan. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, di hari baik, bulan baik ini kesempatan bagi kami untuk memohon ampun kepadamu ya Allah. Ampuni dosa kami, maafkan kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ampuni pula dosa ibunda kami, ayahanda kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal ya Allah. Lapangkan kuburannya ya Allah.